warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu di sini ya. Kuliah melalui daring. Oke, untuk ketentuan dalam perkuliahan daring ini dimohon untuk para mahasiswa menyiapkan alat tulisnya dan dimohon poin-poin yang penting maka dapat teman-teman catat dengan mendengarkan video penjelasan yang akan disampaikan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat daripada suatu antropologi dan beberapa fase yang ada di dalam suatu antropologi. Oke, simak penjelasan sebagai berikut. Baik, kita akan mereview kembali tentang pengertian antropologi. Jadi antropologi ini berasal dari bahasa Yunani yang secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu anthropos yang memiliki makna manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara sederhana antropologi ini merupakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan atau yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Jadi interaksi manusia yang kemudian muncul menjadi suatu kebudayaan, itu yang kita pelajari. Selanjutnya di sini adalah tokoh penting antropologi. Tokoh penting ini yang pertama adalah Frans Boas dan Kuncharaningrat. Jadi Frans Boas ini merupakan bapak daripada antropologi dunia, sedangkan Kuncharaningrat ini merupakan bapak antropologi yang berasal dari Indonesia, negara kita. Jadi pertama adalah Frans Boas. Jadi Frans Boas ini adalah lahirnya di Jerman tanggal 9 Juli 1858. Jadi beliau adalah merupakan pendiri antropologi modern. Jadi Frans Boas ini juga dikenal sebagai bapak antropologi Amerika Serikat. Sedangkan Kuncharaningrat, beliau merupakan keturunan Jawa yang lahir pada tanggal 15 Juni 1923 dan meninggal atau wafat pada tanggal 23 Maret 1998. Jadi beliau ini banyak sekali berkecimpung dalam ranah kebudayaan, khususnya di kebudayaan Indonesia. Objek kajian antropologi ini adalah manusia dan terkait dengan budaya yang ada pada ranah tingkat sosial manusianya. Jadi yang dikaji itu adalah budaya yang berada pada ranah sosial manusianya. Kajian ini terdiri dari pertama perkembangan manusia, di mana dalam kajian perkembangan manusia itu mempelajari tentang bagaimana sikap ataupun perilaku manusia pada zaman primitif hingga zaman sekarang ini. Kemudian ada ragam manusia atau ras. Jadi ragam manusia ini lebih kepada ranah fisik, misalnya ada manusia yang berkulit hitam, sawo matang, rambutnya keriting, ombak, jadi seperti itu berkaitan dengan ragam manusia. Selanjutnya ada ragam kebudayaan. Jadi ragam kebudayaan di sini berkaitan dengan ragam kebudayaan tingkat lokal ataupun tingkat nasional, khususnya yang nanti akan kita bahas itu spesifikasinya pada ranah kegiatan ekonominya. Seperti bagaimana sih tingkat perilaku kehidupan manusia perkotaan atau tingkat perilaku manusia pedesaan itu seperti apa dalam ranah sektor ekonomi. Terus selanjutnya di sini ada kajian bahasa. Jadi bahasa ini akan berkaitan dengan munculnya bahasa. Dan selanjutnya adalah suku bangsa. Baik, kita sekarang masuk pada konsep dasar antropologi. Jadi konsep dasar ini ada konsep dasar yang modern dan juga ada yang masih ranah konsep klasik.
Jika yang masuk dalam konsep dasar antropologi klasik, yaitu diantaranya adalah budaya, lalu ada adat, kemudian kelompok etnik, ada etnosentrisme, kemudian ada etik dan emik, dan juga struktur sosial. Sedangkan untuk yang modern itu ada tentang relativisme kebudayaan, pendekatan holistik, Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan nasional, sikap mental, dan revolusi mental. Ya, jadi itu adalah beberapa konsep dasar daripada antropologi. Kita akan bahas satu persatu mulai dari budaya. Budaya ini adalah tunggal, sedangkan kebudayaan itu beragam dari budaya-budaya atau jamak daripada budaya, itu merupakan kebudayaan. Jika dikaitkan dengan budaya, kalian akan terbayang ya, contoh dari budaya itu seperti misalnya adalah tarian, patung, candi, lukisan, ataupun lagu-lagu daerah. Jadi budaya ini merupakan hasil dari sebuah proses karya, cipta, dan rasa, di mana proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Dan proses itu dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi itu adalah budaya. Sedangkan kebudayaan menurut Kuncharaningrat adalah merupakan keseluruhan sistem ataupun gagasan. Gagasan ini merupakan suatu ide ya, baik itu tindakan atau perilaku. Artinya kebudayaan itu lebih kompleks. Jadi berbeda ya antara budaya dan kebudayaan. Selanjutnya adalah adat. Jadi adat ini merupakan salah satu unsur dari budaya. Jadi adat ini berkaitan dengan gagasan kebudayaan, di mana adat ini merupakan unsur yang membentuk suatu nilai-nilai dan norma pada manusia. Jadi adat adalah merupakan gagasan yang terdiri daripada nilai-nilai manusia dan norma. Nilai kehidupan itu adalah misalnya nilai yang dianggap nilai penting. Jadi nilai kehidupan, nilai yang dianggap penting seperti nilai estetika, keindahan, nilai etika, maupun nilai sopan santun. Kemudian ada norma. Norma itu misalnya ada yang berkaitan dengan norma agama, yaitu norma yang mengatur sesuai dengan ajaran agama tersebut. Kemudian ada norma hukum, ada norma kesusilaan, dan juga sebagainya. Kemudian kita masuk ketiga, yaitu adalah kelompok etnik. Jadi kelompok etnik ini adalah kelompok masyarakat kebudayaan. Jadi kelompok masyarakat yang berdasarkan kebudayaan itu disebut kelompok etnik. Contohnya di sini adalah suku Minangkabau. Itu adalah merupakan salah satu kelompok etnik yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Contoh lain adalah misalkan adalah suku Sunda. Nah, suku Sunda ini merupakan salah satu gabungan suku yang berasal dari masyarakat daerah Jawa Barat. Jadi kayak pelajaran IPS ya, untuk bagian suku-suku berkaitan dengan kelompok etnik. Jadi itu tidak perlu ibu bahas untuk saat sekarang, karena sebelumnya insya Allah kalian teman-teman yang sebelum itu sudah dipelajari berkaitan dengan kelompok etnik. Masuk ranah makul IPS kalau nggak salah itu pada masa SMP atau SMA. Selanjutnya ada etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah paham terhadap suatu kebanggaan tersendiri bagi individu atau kelompok terhadap budayanya. Jadi seseorang memiliki rasa bangga terhadap budayanya sendiri. Contoh dari etnosentrisme ini misalnya sering kita lihat adalah
rumah makan Padang misalnya ya, itu berasal dari daerah tersendiri, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kebudayaan mereka. Jadi ada ketonjolan rasa bangga terhadap sesuatu itu. Jadi contohnya di sini adalah misalnya rumah makan Padang, tapi misalnya rumah makan Padang Solok itu misalnya ya. Jadi Solok ini merupakan salah satu kebanggaan dari suatu budayanya, makanya dia membawa Solok sebagai ciri khas kebanggaan bagi daerah tersebut. Selanjutnya adalah relativisme kebudayaan. Jadi relativisme kebudayaan ini merupakan prinsip suatu kepercayaan pada aktivitas tiap orang atau masyarakat yang dipahami menurut budayanya atau menurut budaya orang itu sendiri. Contohnya misalnya orang Jawa misalnya anak pertama dengan anak terakhir, maka dalam suatu pernikahan nanti diadakan suatu begalan, itu contohnya misalnya seperti itu. Selanjutnya ini adalah etik dan emik. Etik dan emik ini adalah sudut pandang masyarakat. Etik adalah sudut pandang masyarakat dalam suatu budaya yang dilakukan oleh orang luar. Contohnya bagaimana? Misalnya gini ya, orang luar negeri mengenal orang Indonesia itu dengan sudut pandang adalah orangnya misalnya ramah-ramah. Itu adalah budaya etiknya. Jadi etik itu merupakan cara pandang orang lain menilai budaya orang lain. Sedangkan kalau emik itu adalah cara pandang kita sebagai individu atau kelompok dalam melihat suatu kejadian itu sendiri. Jadi emik itu adalah cara pandang kita terhadap suatu kejadian atau terhadap sesuatu yang terjadi pada lingkungan sekitar dengan penilaian kita sendiri, itu emik. Selanjutnya adalah pendekatan holistik. Jadi pendekatan holistik ini merupakan pendekatan holistik ini adalah pendekatan antropologi ini dengan ilmu lain. Pendekatan ilmu antropologi dengan ilmu lain itu adalah pendekatan holistik. Misalnya di sini adalah antropologi berkaitan dengan ilmu ekonomi seperti yang akan kita pelajari pada semester ini sesuai dengan mata kuliahnya adalah antropologi ekonomi. Tuh, jadi pendekatan antropologi dengan beberapa ilmu lain. Misalnya lagi selain itu ada antropologi sosiologi, ada antropologi kesehatan, ada antropologi hukum. Nah, pada kesempatan semester ini kita akan mempelajari antropologi ekonomi. Itu masuk ke ranah konsep dasar daripada antropologi. Kemudian ada struktur sosial. Jadi struktur sosial ini adalah pembagian masyarakat dilihat dari segi struktur atau kondisi yang ada di masyarakat. Misalnya ada masyarakat kaya, ada masyarakat menengah, ada masyarakat miskin. Jadi itu contoh daripada struktur sosial. Kondisi keadaan sosial masyarakat itu seperti apa. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Diambil dari buku Sutta Soma, karangan siapa? Ya, masih ingat gak? Ya, karangan Empu Tatular. Jadi beraneka ragam budaya atau bermacam-macam dari suku bangsa, tetapi kita tetap satu jua, yaitu tetap satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia, dan satu falsafah, yaitu falsafah
Pancasila. Oke, kemudian ada yang namanya sikap mental dan revolusi mental. Nah, sikap mental dan revolusi mental ini nanti teman-teman kita diskusikan berkaitan dengan bagaimana sih sikap generasi sekarang, terutama berkaitan dengan yang namanya mental, khususnya pada generasi muda atau generasi milenial pada saat sekarang ini. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang fase-fase perkembangan ilmu antropologi yang akan disampaikan oleh Mbak Elda Elvianti ya. Tetap simak penjelasan berikut ini, oke? Fase-fase perkembangan ilmu antropologi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama, sebelum tahun 1800. Fase ini bermula dari kedatangan bangsa Eropa Barat ke benua Afrika, Asia, dan Amerika. Bersamaan dengan itu, mulai terkumpullah tulisan-tulisan buah tangan musafir, pelaut, dan sebagainya, dalam bentuk tulisan perjalanan, laporan, dan lainnya. Tulisan dalam buku-buku tersebut terdapat berbagai macam pengetahuan berupa deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, dan ciri-ciri fisik suku bangsa di Asia, Afrika, Oseania, dan Amerika. Bahan-bahan deskripsi itu sendiri disebut sebagai etnografi. Fase yang kedua, sekitar pertengahan abad ke-19 atau pertengahan tahun 1800. Kala itu, bentuk masyarakat dan kebudayaan tertinggi adalah seperti bangsa Eropa Barat. Sementara semua bangsa-bangsa di luar Eropa disebut primitif atau contoh dari tingkat kebudayaan yang rendah. Pada fase perkembangan yang kedua ini, ilmu antropologi merupakan suatu ilmu yang akademikal yang bertujuan untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapat suatu pengertian tentang tingkat-tingkat kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Dalam fase ini muncul karangan-karangan etnografi yang tersusun berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat kala itu. Dengan munculnya karangan sekitar tahun 1860 yang mengklasifikasi bahan tentang beragam kebudayaan di seluruh dunia ke tingkat-tingkat evolusi tertentu, guna mengetahui penyebaran manusia dan budayanya, maka timbullah antropologi. Fase yang ketiga, pada permulaan abad ke-20. Fase ini terjadi pada masa kolonialisme atau masa penjajahan, yang mana Eropa berhasil menjajah daerah-daerah di luar Eropa, dan ilmu antropologi digunakan untuk mempelajari bangsa-bangsa jajahan Eropa. Pada fase ketiga ini, ilmu antropologi menjadi suatu ilmu yang praktis dengan tujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintahan kolonial dan guna mendapatkan suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Fase yang keempat, pada fase ini ilmu antropologi mengalami perkembangan yang luas, baik bahan pengetahuannya yang lebih teliti maupun ketajaman metodologi ilmiahnya. Sasaran penelitiannya tidak lagi hanya suku-suku bangsa primitif yang tinggal di luar Eropa saja, tetapi juga kepada suku-suku di daerah pedesaan Eropa dan pada beberapa penduduk kota kecil di Amerika Serikat. Ilmu antropologi pada fase ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan akademikal dan tujuan praktis. Tujuan akademisnya adalah untuk mencapai pengertian tentang manusia pada umumnya dengan mempelajari keragaman bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. Dan tujuan praktisnya adalah mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Baik, itu adalah penjelasan singkat tentang fase-fase antropologi. Baik, sekarang kita masuk ke konsep dasar antropologi mengenai pendekatan holistik, yaitu tentang antropologi ekonomi. Masih ingat ya teman-teman tentang pengertian daripada ekonomi itu sendiri ya. Jadi, ekonomi ini merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang kelakuan manusia, baik itu berhubungan dengan produksi, distribusi,
konsumsi terhadap barang ataupun jasa. Seperti itu ya, masih ingat kemarin pada PPT sebelumnya? Baik, untuk sekarang adalah tugas. Tugas ini kalian kerjakan di buku ataupun kertas, ditulis tangan, lalu difoto dan dikirimkan tugas tersebut melalui Google Classroom sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi tugas ini ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah dampak pandemi COVID atau CO-19 mempengaruhi tatanan perilaku ekonomi? Tolong teman-teman jelaskan. Lalu yang kedua adalah, bagaimana pendapat teman-teman dengan sistem adat pembelajaran pada saat wabah COVID ini berlangsung, khususnya di tahun 2020 ini? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apakah solusi teman-teman dalam permasalahan ekonomi pada masa pandemi ini? Oke, jangan lupa ya tugasnya. Kita jumpa lagi pada pembelajaran antropologi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.